Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Wijaya, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari kelas A dengan NIM 240951161. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang Staphylococcus pada domba dan sapi yang merupakan salah satu penyakit infeksi bakteri yang penting dalam dunia peternakan. Nah, Staphylococcus ini itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang umumnya menyerang ambing dan jaringan kulit, salah satunya pada ambing dan jaringan kulit di domba dan sapi. Nah, infeksi ini itu akan dapat memicu timbulnya masitis, abses, serta penurunan produksi susu dan kualitas daging. Dampak penyakit ini juga sangat merugikan, terutama jika manajemen kesehatan dan sanitasi peternakan yang kurang dijaga. Tantangan pengendalian ini juga diperparah oleh meningkatkan resistensi antibiotik terhadap bakteri ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang etiologi dan patogenesisnya. Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif yang secara alami itu ada di kulit dan mukosa domba maupun sapi. Namun, bakteri ini dapat berubah menjadi patogen ketika berhasil memasuki tubuh hewan melalui luka, folik rambut, atau kondisi penurunan daya tahan tubuh. Setelah menginfeksi, Staphylococcus aureus ini akan menghasilkan berbagai faktor virulensi seperti enzim, toksin, dan hemolisis yang dapat merusak jaringan tubuh hewan. Pada domba dan sapi, infeksi ini paling sering muncul sebagai mastitis, yaitu peradangan pada ambing yang berdampak langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi susu. Permasalahan seperti infeksi berulang dan meningkatkan resistensi antibiotik menjadi tantangan utama dalam upaya pengendalian penyakit ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang epidemiologinya. Nah, Staphylococcus aureus ini itu merupakan bakteri yang sering banget kita temuin di lingkungan peternakan dan juga pada kulit dan saluran pernapasan pada hewan yang sehat. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menyebar dengan sangat mudah, terutama di peternakan yang kondisi sanitasi dan manajemen kesehatannya itu yang kurang. Penularan ini terjadi melalui kontak langsung antara hewan maupun alat dan lingkungan yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Pada sapi dan domba, infeksi oleh bakteri ini itu paling sering menyebabkan masitis yang ditandai dengan peradangan pada ambing dan berpengaruh besar terhadap produksi susu serta kerugian ekonomi peternak. Selain itu, mereka juga dapat resistensi antibiotik yang semakin meningkat, memperumit pengendalian penyakit ini, sehingga dibutuhkan upaya untuk pencegahannya lebih ketat dan pengolahan yang sistematis. Nah, Staphylococcus aureus ini itu merupakan bakteri yang dapat menular dengan mudah di lingkungan peternakan. Penularan utama terjadi ketika kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan sehat lainnya, maupun melalui penggunaan alat dan lingkungan yang telah terkontaminasi oleh bakteri ini. Oleh sebab itu, sanitasi dan kebersihan di peternakan memegang peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Selain menyebar antar hewan, Staphylococcus aureus ini juga dapat menular ke manusia, terutama melalui kontak dekat dengan hewan atau produksi ternak yang terkontaminasi. Meskipun demikian, kasus infeksi dari hewan ke manusia atau zoonosis ini itu tergolong sangat jarang. Namun tetap menjadi perhatian karena potensi resiko bagi kesehatan peternak dan pekerja yang bersentuhan secara langsung dengan hewan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prosedur keamanan biosecurity itu yang sangat penting untuk mencegah penularan yang tidak diinginkan. Kesimpulannya itu berarti pengendalian penularan Staphylococcus aureus ini memerlukan peningkatan kebersihan kandang yang sangat amat steril, sanitasi alat, serta edukasi bagi peternak agar dapat mengurangi resiko infeksi pada hewan maupun manusia. Predileksi dari bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan ada sapi dan domba yang sudah dewasa, serta ambing atau jaringan kulit dari domba dan sapi. Gejala klinis dari bakteri ini merupakan mastitis, ada infeksi kulit juga, dan penurunan produksi susu, perubahan warna dan bau susu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagnosis Staphylococcus pada domba dan sapi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kultur dan infeksi bakteri dari sampel susu atau jaringan lesi yang diduga terinfeksi. Selain itu, uji biokimia dan sensitivitas antibiotik sangat penting dilakukan agar dapat menentukan pengobatan yang paling efektif dan tepat sasaran. Namun, dalam pengendalian penyakit ini terdapat beberapa masalah yang seringkali dihadapi. Pertama,
Sanitasi di peternakan yang kurang baik mempermudah penyebaran bakteri sehingga meningkatnya angka infeksi. Kedua, meningkatkan resistensi terhadap antibiotik menjadi tantangan serius dalam pengobatan dan pengendalian penyakit ini. Ini tuh sangat penting banget, makanya dari tadi kita membahas mengapa jika hal ini terus-terusan terjadi, hewan akan sangat resisten terhadap antibiotik dan sehingga bakteri di dalam tubuh hewan tidak akan mati. Terakhir, kurangnya pemantauan dan pengawasan rutin di peternakan menyebabkan deteksi dini dan penanganan yang tepat sering terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan terintegrasi dalam meningkatkan sanitasi, menerapkan pengobatan berdasarkan uji sensitivitas, serta pemantauan secara berkala untuk mengendalikan penyebaran Staphylococcus dengan efektif. Nah, kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu Staphylococcus merupakan penyakit penting yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas domba serta sapi, sehingga diperlukan pendekatan terpadu melalui pengelolaan kesehatan yang baik, sanitasi lingkungan yang bersih, dan pengobatan yang tepat untuk efektif mengendalikan penyakit ini. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.